Halo Bapak Ibu, kembali lagi di konferensi Bawah Pohon bersama saya Bagas Jaya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu A Guide to Level Up Child Concentration bersama dokter spesialis anak terkhusus pada ADHD. Nah, tentu penasaran kan Bapak Ibu dengan isinya? Simak video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita kedatangan satu narasumber, yaitu dokter spesialis anak. Kita hadirkan Dr. Vinia, spesialis anak. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mr. Bagas. Gimana kabarnya, Dr. Vinia? Sehat? Sehat. Sehat. Tentunya senang sekali saya Bagas bisa ketemu dengan Dr. Vinia pada hari ini. Dan pada hari ini, dokter, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik nih, dok. Yaitu bagaimana kita bisa memandu gitu ya, tentang pembahasan tentang konsentrasi gitu. Bagaimana sih kita bisa meningkatkan konsentrasi pada anak kita? Ini topik yang menarik sekali, Dr. Vinia, dan tentunya Dr. Vinia cukup expert dalam hal ini gitu, sehingga saya yakin orang tua sangat-sangat menunggu nih tentang topik ini, dokter. Begitu. Nah, mungkin langsung saja, Dokter Vinia, karena orang tua di rumah juga pasti nggak sabar untuk membahasnya. Ada cukup banyak pertanyaan nih, dok, tentang konsentrasi gitu. Salah satunya adalah pertanyaan tentang gangguan-gangguan konsentrasi. Salah satunya lagi yaitu adalah tentang ADHD. Mungkin Dokter Vinia mungkin bisa jelaskan tentang apa itu ADHD, dok. Mungkin banyak yang juga nggak tahu ya, atau malah miskomunikasi nih atau mispersepsi gitu ya, bahwa ADHD anak saya hiperaktif, udah pasti ADHD gitu. Kira-kira gimana, dok? Silahkan. Oke, baik ya. Tentang ADHD, pertama kita mungkin mulai dulu tuh dari singkatannya. Ya, kita kenal dulu dari singkatan ADHD. Jadi ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Atau kalau mungkin susah amat sih itu nyebutnya ya susah, bahasa Indonesianya aja ada yang lebih gampang mungkin. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Atau ini ada singkatannya juga, GPPH. Cuma mungkin ya, cuma mungkin lebih dikenal itu adalah ADHD. Ya, karena memang secara internasional ADHD yang dikenal. Sementara kalau GPPH ya hanya dipakai di Indonesia saja. Iya. ADHD-nya lebih internasional ya, dok, ya? Namanya kita bisa... iya, kalau ADHD itu semua yang bahasa Inggris, jadi semua negara itu pasti tahu ADHD. Kalau GPPH, tahu. Nanti kita keluar negeri nggak ada yang tahu. Iya. Jadi ada ininya, dok, ya, tadi ya. Jadi ADHD itu singkatan gitu ya, tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau kalau misalkan di Indonesianya GPPH gitu ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Seperti itu ya, dok, ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan ada kata gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif nih, dok. Nah, kira-kira apakah kalau hanya satu saja nih, dok, misalkan aktif saja, anak saya aktif banget gitu, apakah itu termasuk ADHD atau bukan, dok? Mungkin perlu penjelasannya dari dokter. Silakan, dokter. Kalau misalnya kita lihat anak kita atau kita mungkin seorang guru atau juga sebagai seorang dokter melihat pasien ada yang perilakunya hiperaktif ya, sebenarnya itu salah satu gejala yang bisa kita curigai sebagai gejala dari ADHD ya. Tapi perlu hati-hati juga, tidak berarti ada gejala hiperaktif pasti ADHD. Ya, jadi ADHD ada hiperaktif, tapi hiperaktif belum tentu ADHD. Itu yang perlu kita hati-hati. Itu cukup ini ya, dok, ya, cukup sering banyak banget ditanyakan. Aduh, anak saya terapi ini banyak nggak bisa diem, nggak bisa duduk tenang. Aduh, anak saya ADHD nih. Ternyata bukan ya. Ternyata itu salah satu gejala. Tidak, iya. Apalagi tidak semudah itu menyatakan seorang anak ADHD. Ya, kita harus lihat umur juga. Kadang-kadang kan yang biasa itu kan anak yang lebih kecil. Sementara biasanya justru anak seperti itu belum bisa kita nilai, belum bisa kita diagnosis sebagai ADHD.
Kalau dari usia, emangnya usia berapa ya dok ya? Kalau boleh tahu ya, ketika anak sudah bisa didiagnosa gitu, ADHD. Oke, ya. Nah, kalau secara usia kira-kira itu 3 tahun ke atas. Tapi, Oh, oke. tapi kalau benar-benar baru 3 tahun juga masih susah. Mm-mm. Biasanya lebih bisa kita pastikan diagnosanya itu kalau sudah masuk ke usia sekolah, karena di situ Oke. baru bisa benar-benar kelihatan ini bahwa ini gejala ADHD-nya yang keluar. Kalau masih terlalu muda, biasanya kita masih agak sulit. Hmm, ya, karena jujur sebagai okupasi Jadi ya terapis dok, jangan terlalu cepat ya. iya, iya, sebagai okupasi terapis di IPDP Hati-hati jadinya. itu cukup banyak orang tua yang menanyakan bahkan usia anaknya masih di usia 1,5, 2 tahun kayak gitu karena oh anak saya Iya, nggak bisa diem manjat-manjat terus, gimana saya mau ngajarin mau belajar, iya, padahal iya. masih masih usia 2 tahun. Padahal kalau dari tadi Heeh, Dokter Vinia sempat bilang iya. ternyata usia mungkin 3 tahun ke atas atau bahkan bisa seharusnya yang lebih ideal ketika usia sekolah ya dok ya. Usia sekolah berarti 6-7 tahun Iya. tadi gitu ya dok ya. Iya. Oke, wow. Oke, mungkin kita bisa lebih spesifik lagi nih dok. Kira-kira kalau kita mungkin bisa curiga ya dok ya. Maksudnya kita kan pasti juga pingin preventif, pingin pencegahan gitu. Kira-kira ada nggak sih gejala-gejala atau kira-kira kita bisa curiga kapan sih ketika kita mau curiga anak kita tuh menderita ADHD gitu dok? Ada Iya. gejala-gejalanya lagi kah Gejalanya atau? ya. Iya. Untuk gejala yang tadi yang pertama sudah disebutkan hiperaktif itu salah satu ya. Oke. Biasanya sih yang paling gampang kelihatan kan nggak bisa duduk tenang, yang Hmm, anaknya jalan-jalan gerak-gerak terus. Atau satu betul. lagi baterainya nggak habis-habis. Ah, Zaman iya. dulu kan ada iklan kelinci energizer. Nah, Hmm, benar-benar kalau kalau ngelihat anak ya kayak gitu tuh, kayak kelinci energizer yang nggak habis baterainya. Ya, oke. ada. Selain itu ada lagi, jadi juga suasana hati yang mudah berubah, yang jadi anaknya bisa Ah, tiba-tiba meledak, marah-marah, atau bahkan mungkin menangis gitu. hmm. Ya, itu salah satu juga yang bisa kita curigai untuk ke arah ADHD. Oke, berarti kalau tadi berubah-berubah itu juga bagian ya dok ya. Ini Iya, satu hal yang bagian menurut salah saya satu. juga cukup cukup baru gitu. Kita nggak hanya ngelihat anaknya aktif atau enggak, ternyata suasana hati tadi ya, emosi yang kayak gitu cepat berubah, ternyata juga bagian dari gejala ADHD dok ya. Oke, oke, oke. Iya. Iya. Nah, tadi mungkin dok, saya sempat sempat tercetus tentang apa namanya, tentang preventif gitu. Sebenarnya sebelum kita ke preventif gitu, apakah ada dok, mungkin dari yang penelitian-penelitian gitu tentang penyebab ADHD ini dok? Gitu. Apakah karena pola asuh kah? Atau karena kurang stimulasi saja kah? Atau bagaimana dok? Silakan dokter Vini. Ya. Oke, kalau untuk penyebab pasti ya itu sampai sekarang ya yang pastinya itu belum Oke. ditemukan penyebab Hmm. pasti ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang selama ini untuk di beberapa penelitian juga disebutkan sebagai faktor risiko. Jadi Hmm. kalau itu dilakukan atau ada, nah ini risiko untuk menjadi ADHD. Nomor Oke. satu sih yang paling sering itu genetik atau turunan. Hmm. Jadi misalnya orang tuanya ADHD, anaknya ada kemungkinan untuk juga menderita ADHD. Oke. Oke, selain itu yang paling sering ini, kalau genetik mungkin agak lebih jarang, tapi yang lebih sering itu adalah screen time, penggunaan Oke. gadget atau gawai, itu yang saat ini yang paling sering kita temukan. Ya, Wah. Gadget juga ya ternyata dok ya. Apalagi kan kita iya. akhir-akhir ini pandemi di rumah aja, kemungkinan terpapar gadget atau screen time itu kan banyak sekali ya dok ya. Ya, Berarti betul cukup sekali. banyak ya yang katakanlah terkena atau apa namanya terdiagnosa ADHD ketika cukup banyak juga terpapar screen time itu ya dok ya. Ini satu satu fakta menarik ya Ya. Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa screen time itu ternyata juga salah satu faktor resiko ya dok ya
bisa menyebabkan ADHD itu. Mm-mm. Oke, mungkin ada lagi dari Dokter Vinia mungkin dari segi Mm-mm. resiko tadi. Yang saat ini sih yang paling kelihatan itu yang screen time ya. Yang Oke. lain-lain yang mungkin ini juga pengaruh. Salah satu ya memang salah satu pola asuh yang misalnya Hmm. ekspektasi oleh orang tua yang berlebihan. Sebenarnya sih belum kalau untuk ADHD yang benar-benar murni ADHD mungkin tidak berhubungan dengan pola asuh, tapi Hmm. kecurigaan orang Oke. tua anaknya ADHD Hmm. mungkin berhubungan dengan pola asuh. Jadi, Oh, misalnya orang tuanya pengennya anak itu yang tenang, yang duduk oke. di meja ngerjain tuh, tapi ternyata anaknya sukanya aktif. Dah langsung deh Oke. orang tuanya berpikir ADHD, padahal belum tentu Oh, ADHD. iya. Tentang ekspektasi orang tua juga ya dok ya tentang itu ya. Iya, kalau untuk Sementara itu. faktor resiko itu saja dulu yang saya sampaikan. Oke. Oke. Tadi dari yang pertama genetik, yang kedua dari screen time, gadget gitu ya, dan yang ketiga dari segi pola asuh juga ternyata mempengaruhi sebagai faktor risiko juga ya dok ya. Oke. Nah, kira-kira dok, kalau dari pengalaman dokter juga gitu, untuk bisa memastikan, tadi kan dokter sempat sampaikan di awal juga ya, usia gitu. Usia juga mempengaruhi kapan dia bisa dikatakan bisa didiagnosa ADHD atau enggak gitu. Tapi kalau dari dokter mungkin secara terstruktur gitu, kira-kira untuk memastikan anak saya ADHD atau bukan itu gimana sih dok? Apakah harus konsultasi kemana gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan dokter Vini. Untuk memastikan ini ADHD atau bukan ya. Iya. Oke, yang pertama ini kalau orang tua ada curigaan seperti itu, pertama jangan buat diagnosis sendiri, istilahnya self Oke. diagnosis itu yang pertama yang paling Itu penting cukup ya. banyak ya dok ya. Jadi ya itu juga salah satu ide. Terus kan wah Oke. kan saya baca ADHD itu ada begini, begini, Hmm. begini atau ikut seminar ADHD begini terus langsung wah ada semua nih di anak saya, ADHD nih anak saya. Ya pertama jangan seperti itu dulu ya Oke. karena belum tentu Iya. anak yang ada gejala ADHD adalah ADHD ya, Hmm. nanti malah orang tuanya jadi kemas kepikiran Ah, dan itu nanti mempengaruhi ke anaknya juga itu bisa hmm. Oke, ya. ekspektasi orang tua mempengaruhi ke anaknya Mm-mm. juga ya dok ya. Wah, Mm-mm. oke. Mm-mm. Oke. Mm. Jadi yang paling baik sih kalau memang ada kecurigaan seperti itu sebaiknya dibawa untuk diperiksa. Jadi kita bisa Hmm. pastikan ini ADHD atau bukan. Oke, oke. Mm-mm. Boleh tahu dok, Mm-mm. periksanya kemana ya Mm-mm. dok ya? Iya, oke. Nah, sebenarnya ini memang eh, cukup itu ya cukup luas ini yang bisa menangani ADHD. Jadi psikolog bisa. Jadi kalau ke Oke, JCDC bisa. oke, Nanti ke dokter anak juga bisa. Ya, oke. psikiater juga bisa. Jadi cukup Ah, banyak gitu. Bapak Ibu yang mungkin, tadi punya kecurigaan kayak gitu. Supaya lebih memastikan daripada kita mendiagnosa sendiri gitu ya, belum tentu betul. Bahkan malah jadinya bisa jadi tambah stres, cemas, sehingga ngaruhnya malah ke anaknya lagi. Begitu ya dok ya. Nah, jadi kalau menurut saya tadi ya menurut dokter Vinia juga gitu langsung dikonsultasikan ke psikolog atau ke dokter spesialis anak atau ke psikiater juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ke dokter spesialis anak nih dokter, misalkan katakanlah ke dokter Vinia gitu. Kira-kira ada pemeriksaan khusus nggak ya dok ya? Yang mungkin akan diperiksa ke anaknya gitu. Silakan dokter Vinia. Oke, jadi pemeriksaan untuk ADHD-nya ya. Ya, Kalau pemeriksaan yang pasti yang utama kita akan mulai dari ya itu wawancara. Jadi oke. wawancara, jadi gimana dan pemeriksaan. Jadi ya pasti saya akan periksa anaknya gimana gitu ya. Pasti dua itu dulu yang utama. Yang Hmm. lain seperti misalnya pemeriksaan apa MRI segala itu kita kalau ada indikasi saja. Dan kalau untuk kasus ADHD ini, khusus yang murni ADHD juga tidak ada pemeriksaan yang benar-benar wajib gitu. Oke. Ya. Mm-mm. Oke, oke. Berarti tadi dari wawancara sama langsung melihat anaknya ya, Dok ya? Ya, Kira-kira benarnya. seperti Iya, apa itu ya, dua Dok? yang paling penting. Mm-mm. Oke, Itu oke. dua yang paling penting. Oke. Katakanlah, Dok, misalkan udah ke dokter Vinia, ternyata anak saya didiagnosa ADHD. Kira-kira ada
terapinya kah? Atau ada nggak supaya ADHD-nya bisa hilang kah? Atau supaya mengobati ADHD-nya kah? Boleh dokter bisa disampaikan? Untuk ADHD, jadi kalau memang ini sudah tegak ya diagnosisnya benar-benar ADHD ya, dan memang akan ada terapinya. Nanti dengan psikolog juga dengan mungkin dengan Mister Bagas ya ini ya terapis ya. Dan sambil kita perbaiki lingkungan. Yang tadi misalnya screen time berlebih, nah itu yang harus dikurangi. Nanti kalau yang memang sangat berat baru mungkin yang perlu ditambah dengan obat-obatan. Tapi itu kalau kondisinya sudah sangat berat. Ini mungkin ada tambahan sedikit nih Dokter Vini. Kalau saya sempat dengar gitu ya, apakah dari segi diet makanan atau apa namanya entah multivitamin gitu, mungkin sebelum ke obat-obatan gitu ya, apakah akan mempengaruhi dok tentang tadi ke apa namanya hiperaktivitasnya kah atau atensinya kah? Seperti itu dok. Kalau dari segi makanan? Tentang diet ya, ini juga sudah apa ya, sudah lama dan banyak kita dengar ya, harus diet, jangan pakai gula, jangan pakai gluten dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kalau secara penelitian sih sampai sekarang tidak ada yang terbukti ini bahwa makanan tertentu itu yang menyebabkan ADHD ya. Tapi ini secara personal misalnya kalau seorang anak yang ADHD misalnya setelah makan makanan tertentu gejala ADHD-nya makin berat, berarti mungkin memang anak itu sensitif dengan makanan tertentu ya. Jadi untuk anak ini yang memang ada gejalanya seperti itu boleh dihindari ya. Tapi ya belum tentu anak lain sama seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan tentang makanan tadi memang terkhusus pada personal ya dok ya, maksudnya spesifik kliennya atau anaknya ya dok ya. Jadi tidak bisa disamaratakan, anak ADHD semuanya harus diet seperti itu ya dok ya. Kecuali mungkin tadi dietnya diet screen time itu ya dok. Seperti itu. Oke. Ya, kalau itu betul. Iya, baik. Nah, kalau dari Dokter Vinia gitu, mungkin tadi salah satunya sih tentang harapan nih dok, harapan bahwa ADHD ini akan berkurang di anaknya atau menghilang. Kira-kira dari segi apa yang bisa dokter sampaikan gitu ketika misalkan anak saya ADHD udah terapi gitu ya, kira-kira bisa hilang nggak sih dok? Oke, nah ini mengenai ADHD, ini sayangnya ADHD ini seperti apa ya bisa bilang ya, seperti sebuah penyakit yang mungkin akan ada sepanjang hidup, hanya gejalanya saja yang mungkin bisa kita kurangi. Jadi sehingga anaknya bisa tetap istilahnya di dalam hidup ini produktif gitu ya, tetap bisa apa ya tidak mengganggu kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu bisa dibilang seperti apa ya? Mungkin seperti kalau orang yang punya diabetes. Ya, diabetes itu kan sampai sekarang belum bisa kita sembuhkan, hanya bisa kita jaga supaya jangan mengganggu. Itu. Iya. Ya, karena salah satu yang memang jadi permasalahan ketika anak-anak katakanlah terdiagnosa ADHD memang dari segi kehidupan sehari-hari juga ya dok ya. Karena kan dari segi atensinya, yang gitu ya dok ya. Jadi di sekolahnya seperti itu. Sehingga salah satu yang bisa dikejar adalah supaya dari segi aktivitas sehari-harinya tidak banyak terganggu, sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau dari saya pertanyaannya sudah habis nih dok. Mungkin kalau dari dokter ada tanggapan atau closing statement atau kesimpulan dari yang mungkin dokter sampaikan, saya persilakan dokter Vini. Gimana ya? Mungkin kalau dari saya untuk orang tua atau siapapun yang mungkin mencurigai anaknya atau keluarganya menderita ADHD, sebaiknya jangan lakukan itu ya self diagnosis. Sebaiknya dibawa JCDC dulu atau boleh
sebaiknya ke JCDC ya, untuk Ke kami dokter Vini pastikan ya. anak ya ADHD atau bukan. Ya, nanti kalau memang benar ADHD, nanti nanti akan diberikan penanganan yang paling optimal untuk anak ADHD. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Vini ya atas kehadirannya pada perbincangan kita pada hari ini. Tentu Bapak Ibu di rumah sudah menunggu-nunggu nih tentang topik kita pada hari ini. Nah, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu Dokter Vini ya dan Bapak Ibu semuanya. Bye-bye Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Vini ya. Ya, terima kasih. Nah, itu dia pembicaraan kita dengan Dr. Vinia. Semoga video tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, silahkan konsultasikan di JCDC. Sampai jumpa di konferensi Bawah Pohon selanjutnya. Bye-bye!